Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, Nabi Mustafa Muhammad ibn Abdullah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim, wa la fahma lana illa ma fahamtana innaka antal jawadul karim, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha' wa amalin la yarfa' wa du'ain la yusma'. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahm wa akrimna binuril fahm wa aftah alaina bima'rifatil ilm wanshur alaina rahmatak wa dzakirna ma nusina ya rahman rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Oke, alhamdulillah kita bisa ketemu lagi di setelah 2 minggu 2 pekan libur. Dan insya Allah kita akan lanjutkan lagi di pembahasan kita di kitab Safinatun Najah. Dan sekarang kita melanjutkan lagi uh, rihlah kita di kitab ini di pembahasan mengenai fima talzamu fihi niyatul imamah. Kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif radhiyallahu taala anhu adahu wa nafa'ana Allahu bihi wa bi ulumihi wa masyayikhina fid dharaini amin. Allahumma yassir wa la tu'assir bitamim bil khair bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Qal faslun fima talzamu fihi niyatul imamah. Ini adalah pasal di mana apa-apa yang mengharuskan di dalamnya, di dalam apa-apa tadi, itu apa? Niyatul imamah. Jadi harus menghadirkan niat untuk menjadi seorang imam. Di mana itu alladzi yalzamu fihi niyatul imamah arba'un. Adalah yang mengharuskan di dalamnya niat imamah, artinya seorang imam itu harus meniatkan imamah ketika takbiratul ihram, ya. Itu harus ada di 4 sholat, mengharuskan di 4 sholat ini. Pertama, sholatul jumu'ah. Jadi di sholat jumu'ah ini seorang imam mesti melafadzkan ataupun meniatkan ketika takbiratul ihram itu niatnya adalah imamah. Niatnya untuk menjadi imam. Yang kedua adalah mu'adah. Dalam hal ini adalah sholat yang diulang. Terus al-mandhurah jama'atan. Orang yang menazarkan sholat secara berjamaah. Itu dia mesti boleh untuk mesti meniatkan untuk menjadi imam pada saat sholat wal manzurati jama'atan. Yang keempat adalah wal mutaqaddimatu fil matar. Sholat jamak takdim ketika hujan. Nah, sholat jamak takdim ketika hujan ini itu surahnya atau gambarannya cuman ada di sholat zuhur ke asar. Artinya ketika zuhur ke asar, zuhur itu dirasa hujan nggak berhenti-berhenti. Nah, itu ya, hujan nggak berhenti-berhenti dan sekiranya lama untuk berhenti, maka jamaah sholat zuhur boleh langsung menunaikan sholat asar kala itu juga. Ya ini jamak takdim. Dan nggak ada jamak takhirnya. Nah, dalam 4 keadaan ini, seseorang imam mesti melafazkan niat imamah di keempat sholat ini. Nah, ini 4 sholat yang diwajibkan dia itu meniatkan imamah. Kalau selain 4 sholat ini gimana Ustadz? Boleh nggak seorang itu ketika dia sholat berjamaah, dia niatnya imamah atau niatnya berjamaah? Boleh. Ketika misalnya saya bersolat,
Di belakang saya ada Pak Boni, ada Mbak Wulan, dan juga ada Mbak Widya. Saya hanya sholat usolli fardul maghribi thalatha raka'atin mustaqbilal kiblati lillahi ta'ala Allahu Akbar. Adaan lillahi ta'ala Allahu Akbar. Itu boleh, nggak apa-apa. Gitu. Nah, Pak Boni dan Mbak Widya serta pun Mbak Wulan, ketika berjamaah, mesti harus meniatkan niat berjamaah dengan saya. Berjamaah dengan imamnya saya. Lalu kalau misalkan Pak Boni nggak sengaja, kelupaan misalnya, ataupun tiba-tiba Allahu Akbar, tapi di dalam perjalanan pas rakaat pertama kelupaan untuk niat imamah. Mbak Widya di rakaat kedua baru sadar dan Mbak Ulan di rakaat pertama pas di awal-awal sudah sadar bahwasanya niatnya imamah bareng saya. Silahkan diniatkan ketika sadar tersebut, hanya saja nanti di rakaat pertama bagi Pak Boni yang ketinggalan itu tidak mendapatkan pahala dari berjamaah. Pun juga dengan Mbak Widya yang baru sadar di rakaat kedua. Artinya, jamaahnya tetap sah, hanya saja kehilangan pahala dari berjamaah untuk Mbak Widya dan juga untuk Pak Boni. Dan itu artinya juga, sang imam itu boleh nggak meniatkan jamaah di luar 4 sholat ini. Dan kalau toh misalnya, dan bagi makmum, ketika dia itu lupa niat berjamaah, dan niat berjamaahnya ketika di rakaat kedua dan rakaat pertama, tetap sah sholatnya, hanya saja kehilangan pahala dari berjamaah tersebut. Nah, ini adalah soalan niat yang mesti dilafalkan atau dihadirkan di dalam hati dari seorang imam ketika hendak memimpin sholat, dan ini harus dilakukan oleh sang imam di keempat sholat ini. Nah, ini mungkin mudahlah untuk mencernanya, nggak perlu ada yang didiskusikan lebih panjang lah terkait dengan niat imamah ini hanya ada di 4 sholat ini. Terus yang berikutnya, pasal yang ke berikutnya di halaman 45 di PDF. Dikatakan faslun fi syurutil qudwah. Ini adalah syarat-syarat seseorang itu berjamaah. Qudwah di sini adalah memimpin. Ya. Syarat apa namanya sahnya, syarat sahnya orang itu boleh menjadi imam. Pertama dikatakan syurutul qudwati ahada asyarah. Jadi syurut untuk menjadi imam itu ada 11 syarat. Pertama, alla ya'lama butlana salati imamihi bihadatsin au ghairihi. Jadi di sini dikatakan bahwasanya Allah dan tidaklah mengetahui butlana salati imamihi, batalnya salatnya imam bihadatsin au ghairihi, dengan sebuah hadas atau dengan yang lainnya. Artinya, dalam hal ini, si makmum itu nggak mengetahui, ya, tidak mengetahui batalnya sholatnya imam dengan hadas atau dengan selain hadas. Nah, dia dalam hal ini tidak ketahuannya makmum kepada imam yang memimpinnya sholat, bahwasanya si imam ini ya bersih-bersih aja, berarti dia si dalam jamaah ini sudah terpenuhi satu syarat untuk berjamaah. Si makmum tidak mengetahui batalnya imam sholat karena hadas atau dengan yang selainnya. Kalau misalkan si makmum itu mengetahui batalnya imam, gitu ya, ataupun dia tahu bahwasanya imam itu sedang memikul najis, nah, itu berarti nggak sah sholatnya si makmum tersebut. Karena si makmum telah mengetahui batalnya imam karena dia itu misalnya membawa najis atau membawa hal-hal yang sekiranya dapat merusak sholat seperti kotoran dan lain-lainnya. Nah, jadi syarat pertama ini diharuskan si makmum tidak mengetahui batalnya imam atau batalnya sholatnya imam tersebab hadas atau yang lainnya. Oke, ini adalah yang pertama. Yang kedua, wa alla ya'taqida wujuba qada'ihi alaihi.
bahwasanya si makmum itu tidak mengetahui kewajiban qadha atas eh, si makmum tidak mengetahui atau tidak mengiktikad, tidak mempunyai pandangan atau tidak mempunyai kepercayaan bahwasanya si imam itu mengharuskan qadha salat, mengharuskan qadha salat. Jadi si imam tidak punya kepercayaan bahwasannya imam itu punya qadha salat. Contohnya gimana Ustaz? Contohnya misalnya gini, bahwasannya si makmum mengetahui kalau si imam itu adalah orang yang fakidun tohurain, yang dia itu apa namanya nggak bisa kehilangan dua alat suci atau dua kesucian lah, nggak bisa untuk nggak punya air dan juga nggak bisa tayamum misalnya. Nah itu dalam hal ini, dalam keadaan seperti ini berjamaah itu menjadi nggak sah. Kenapa? Karena si makmum itu mengetahui atau meyakini bahwasanya si imam itu dia punya kewajiban untuk mengqadha sholatnya. Oleh sebab itu dia nggak bisa apa namanya menjadikan si imam terhadap si makmum ini berjamaah atau mereka berdua tidak bisa melaksanakan sholat berjamaah. Lalu pertanyaan berikutnya, kalau misalkan sama-sama, misalnya sama-sama dia itu nggak punya wudhu, sama-sama nggak bisa wudhu dengan nggak bisa wudhu sempurna, artinya nggak ada air dan juga nggak bisa tayamum. Sama juga nggak bisa juga mereka berdua ini dalam keadaan berjamaah. Artinya ketika kedua orang ini tuh nggak punya wudhu sama nggak punya tayamum dan dia itu dalam kondisi seperti ini harus sholat, maka sholatnya harus sendiri-sendiri. Imam sendiri, ya makmum sendiri. Kenapa? Karena keduanya telah menggugurkan syarat tidak boleh meyakini kewajiban qadha si imam. Dan kalau misalkan si makmum telah mengetahui kewajiban qadha si imam, berarti gagallah mereka berdua ini berjamaah. Nah ini adalah syarat kedua. Artinya syarat pertama tadi si makmum nggak boleh mengetahui, tidak mengetahui batalnya sholatnya imam karena hadas. Yang kedua si makmum tidak meyakini kewajiban qadha sholat bagi sang imam. Terus yang ketiga, wa alla yakuna makmuman. Nggak boleh imam itu berjamaah itu kepada si makmum. Artinya contohnya gini, saya misal apa namanya sholat sama Pak Boni, Allahu Akbar misalnya, di belakangnya ada Pak Boni. Nah tiba-tiba ada Fulan yang datang terus nepuk pundaknya Pak Boni. Nah itu nggak boleh, dalam keadaan seperti itu nggak boleh apa namanya Pak Boni jadi imam. Dan si makmum yang masbuk ini juga nggak boleh ikut Pak Boni, karena posisinya Pak Boni sedang menjadi makmum bagi saya. Nah ini adalah syarat yang ketiga bahwasanya si makmum atau si imam itu nggak boleh dalam keadaan makmum, nggak boleh menjadi makmum. Taib, misalnya lagi begini, ini mungkin kejadian. Misalnya sholat dalam keadaan misalnya saya sama Pak Boni berdua sholat berjamaah Allahu Akbar, gitu ya. Tiba-tiba orang di belakang saya ini nggak tahu siapa yang jadi imam, saya atau Pak Boni. Akhirnya dia lewat zonnya saja, itu ya sudahlah, saya bermakmum sama Pak Boni aja. Nah, dalam keadaan seperti ini, ada pendapat yang mengatakan bahwasanya nggak sah berimam kepada Pak Boni atau berimam kepada saya. Berjamaah kepada Pak Boni dan berjamaah kepada saya. Kenapa? Ya karena di situ ada syak. Dan nggak boleh, apa namanya, ketika dalam keadaan seperti itu tidak diperkenankan kita itu mengikuti keduanya oleh syarat. Maka dalam keadaan seperti ini, ketika nanti Pak Boni ataupun teman-teman di sini mendapati hal seperti itu, harus dipastikan dengan pasti atau nanya kepada yang orang yang sendiri, siapa yang menjadi imam.
supaya kita bisa menghilangkan rasa khawatir tersebut. Nah, saya pernah tuh kemarin kejadian seperti itu. Kejadian seperti itu, kita nggak tahu mana yang jadi imam, mana yang jadi makmum, gitu kan ya. Akhirnya kita tanya sama orang sebelahnya atau orang yang lagi duduk, lagi zikiran, mana yang jadi imam, mana yang jadi makmum. Ya udah, habis itu kita langsung apa namanya tepuk pundaknya seperti itu dan kita tarik makmumnya ke belakang dan ikut membersamai kita. Nah, itu adalah keadaan di mana kita tidak boleh bermakmum kepada dua orang yang sedang sholat, yang di mana dua orang ini kita tidak mengetahui mana yang jadi imam dan mana yang menjadi makmum. Nah, ini adalah pembahasan yang ketiga tentang 11 syarat. Ya, syarat pertama tadi bahwasannya nggak boleh si makmum mengetahui batalnya imam. Yang kedua, si makmum tidak boleh meyakini kewajiban qadha bagi sang imam. Yang nomor tiga adalah bahwasannya si imam bukan dalam keadaan menjadi makmum, tapi dalam keadaan dia atau apa si imam tidak boleh dalam keadaan menjadi makmum bagi apa namanya imam yang lain. Nah, itu adalah syarat ketiga. Terus yang ke berikutnya, wala ummiyan. Wala ummiyan. Nggak boleh imam itu orang yang ummi. Secara bahasa, ummi itu adalah orang yang nggak bisa baca dan nggak bisa tulis. Nah, gitu ya. Nah, secara istilahnya fuqaha, orang yang ummi itu adalah orang yang tidak bagus dalam membacakan huruf-huruf dalam surat Al-Fatihah. Tidak bisa mengucapkan huruf-huruf yang ada pada surat Al-Fatihah. Nah, orang seperti ini tidak sah menjadi imam. Maka penting bagi kita, laki-laki khususnya, ya bagaimanapun laki-laki juga seminimal mungkin dia akan menjadi imam bagi istri dan anak-anaknya. Oleh karena itu supaya sah sholatnya maka apa namanya belajar Al-Fatihah dalam hal ini khususnya huruf-huruf yang ada di Al-Fatihah. Misalnya ada nggak huruf yang nggak ada di Al-Fatihah? Ada Ustaz huruf apa? Huruf Zai sama huruf Shin. Ada nggak huruf Z sama huruf Shin? Ya udah, kalau misalkan dua huruf itu nggak dipelajari dulu nggak apa-apa. Karena apa? Karena yang paling penting adalah huruf-huruf yang ada di Al-Fatihah. Karena Al-Fatihah merupakan bagian dari bagian dari sahnya sholat. Sebentar. Oke. Baik. Sampai di keempat syarat ini. Ada diskusi? Ada pertanyaan? Silakan. Ustaz, Hmm, misal kalau yang tadi Ustaz yang syarat pertama, misal tadi makmumnya itu sagu sama imamnya gitu. Kayaknya misalnya gitu kan Ustaz. Apa bagian dari pakaiannya itu kayaknya bernajis kayak gitu. Itu hmm. gimana Ustaz? Tetap nggak sah dia. Tetap nggak sah. Dalam hal ini dia berijtihad bahwasannya si imam itu pakaiannya kayaknya lusuh, lusuh apa najis nih. Nah, tetap nggak sah dia. Jadi kayak dia masih tetap mengetahui hal tersebut. Hitungannya masih tetap mengetahui dia. Maka dalam hal ini dia nggak sah kepada si apa namanya si imam tersebut. Baik Ustaz, syukran Ustaz. Hmm. Ada lagi yang lain? Nah, ini juga pelajaran sih bagi kita semua. Berarti memang sosok imam itu harus yang dalam tanda kutip ya sempurna. Sempurna dalam berpakaian, sempurna dalam
bacaan, sempurna dalam apa namanya kesehatan, bukan kesehatan sih, kekuatan lah, atau dalam hal ini tegap gitu loh. Nah ini sosok imam itu harus seperti itu. Ya meskipun pada kenyataannya di tengah-tengah masyarakat kita ada beragam hal-hal seperti itu. Makanya kalau di Indonesia itu, kalau saya sih dulu ketika pulang ke Indonesia itu, ini nggak tahu ya di tempatnya Pak Boni apa seperti itu juga. Itu saya disuruh orang tua pakaiannya harus rapi, gitu. Supaya nanti kalau suruh jadi imam itu bisa rapi juga. Teman saya juga pun pernah bercerita begitu juga. Kalau misalkan ke masjid, dia habis pulang selesai sekolah di sini, pakaiannya sarungan terus, sarungan sama pecian plus kokoan. Jadi kalau misalkan berjamaah itu pantas dilihat dan pantas untuk jadi imam. Satu sisi benar sih, adat kita itu ataupun kebiasaan masyarakat itu benar. Tapi kalau kita lihat ya, di sebagian masyarakat yang lain tuh nggak memperhatikan itu. Di Mesir itu pakai kaos oblongan aja jadi imam sholat di masjid. Gitu. Kaos oblongan. Karena bagi orang-orang Mesir ya, wallahu alam ya, saya juga masih belum tahu apa eh, dalam hal ini apa yang dilihat yang jadi tolok ukur bagi orang masyarakat Mesir. Cuman yang bisa saya pastikan mungkin yang menjadi tolok ukurnya adalah hafalan dan bacaan. Jadi kalau pakaian itu nggak menjadi eh, pandangan lah. Itu nomor kesekian lah. Yang pasti bacaan dan juga hafalannya kuat. Nah, baru dia cocok jadi imam. Nah, itu apa namanya sekilas tentang perbedaan lah, eh, pandangan masyarakat terhadap imam sholat di dalam masjid. Nah, sebentar. Oke, dalam hal ini makruh hukumnya ketika kita mendapati imam melakukan kesalahan, tapi kesalahannya itu nggak sampai merubah makna. Contoh misalnya ketika sang imam mengidghamkan kalimat an'amta alaihim. Jadi imam seolah bilang siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nah, itu makruh. Makruh aja gitu. Jadi kalau nggak sampai merubah makna itu makruh saja, nggak sampai membatalkan si apa namanya sholat tersebut, makruh saja. Yang pernah saya bilang waktu itu, saya pernah kalau nggak salah ada yang nanya ya waktu itu ya tentang panjang pendek, panjang pendek sang imam ketika Allahu Akbar dan memanjangkan di mana tempatnya nggak dipanjangkan dan tidak memanjangkan ketika tempatnya itu harus dipanjangkan. Nah, dalam hal ini ada ulama yang berpandangan bahwasanya haram secara syar'an tidak memanjangkan mat tabi'i sebagaimana haknya dan tidak memanjangkan mat-mat yang lain sebagaimana haknya. Nah, itu satu pandangan ulama. Tapi dalam pandangan para fuqaha dikatakan ketika orang itu apa namanya tadi melakukan hal-hal kesalahan-kesalahan yang tidak sampai merubah makna, artinya ya misalnya kadar panjang pendeknya itu nggak sampai yang ditentukan, tapi tetap panjang, tapi nggak sampai kadar ditentukan, berarti itu kan dia termasuk orang yang lahan. Nah, lahan di sini ya berarti terhitung dia itu masih hitungannya masih makruh. Tapi kalau sudah sampai merubah makna, maka dalam hal ini sudah merusak sholat tersebut. Tuh, itu saja apa namanya terkait dengan lahan yang ada di kita ini. Terus berikutnya yang kelima adalah wa alla yataqaddama alaihi fil mauqif. Nah, dalam hal ini tidak boleh seorang makmum itu mendahului imam. Tidak boleh seorang makmum itu mendahului imam.
Artinya ketika imam itu lagi berdiri, nggak boleh dia barengan berdiri juga gitu. Artinya sampai imam itu selesai dulu baru ikut. Terus juga kalau duduk juga. Nah, artinya berkesinambungan pergerakannya tersebut. Nggak boleh mendahului dan juga kalau toh misalkan sama itu makruh dia hitungannya. Kalau misalkan samaan imam, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, kalau mendahului nggak boleh. Tapi kalau samaan itu makruh, tapi itu kalau bisa dihindari. Terus yang tepat adalah jangan mendahului imam. Terus yang keenam adalah wa an ya'lama intiqalatil imamihi. Dia harus mengetahui perpindahan gerak imam. Artinya Allahu Akbarnya imam itu ketahuan. Ketahuinya dengan cara apa? Pertama dengan cara melihatnya langsung atau melihat jamaah yang lain, ya. Sebentar. Atau mendengar suara dari makmum atau Bilal gitu kan. Allahu Akbar, Allahu Akbar kan sering gitu kan. Sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamd. Nah, itu kan Bilal kan sering kayak gitu. Kalau misalkan dia masih mengetahui hal tersebut juga berarti memenuhi syarat dari berjamaah. Terus misalnya ada namanya mubalir. Mubalir itu nggak mesti dia Bilal. Bisa jadi dia itu orang yang nggak sholat gitu. Dia nggak sholat. Dia hanya sebatas kayak ya cuman penyampai apa yang disampaikan imam saja. Nah, itu juga tidak mengapa. Artinya dia masih tetap mengetahui perpindahan pergerakan imam dari satu gerakan ke gerakan yang lain. Ini adalah syarat keenam. Ya, ulang lagi syarat pertama adalah syarat di mana sang makmum itu tidak mengetahui kebatalan imam dengan najis atau misalnya. Yang kedua, si makmum tidak meyakini kewajiban qadha bagi sang imam. Ketiga, si imam itu bukan dalam keadaan menjadi makmum. Yang keempat, si imam itu bagus dalam bacaan Fatihahnya, bukan orang yang ummi. Yang kelima, si makmum nggak boleh mendahului imam. Yang keenam, makmum mengetahui pergerakan imam dari satu gerakan ke gerakan yang lain. Terus yang berikutnya, syarat ketujuh. Wa an yajtami'a fi masjidin au fi thalathi mi'ati dhira'in taqriban. Bahwasanya si imam dan si makmum itu harus ada dalam satu masjid. Harus ada dalam satu masjid. Artinya, misalnya kalau misalkan dalam satu masjid itu nggak bertemu, maka ya nggak sah imamnya gitu loh. Nah, atau di sini misalnya ada di tanah di luar masjid. Nah, jarak antara imam dan makmum itu tidak boleh lebih dari salatu mi'ati dhira'. Mungkin sekitar kalau satu dhira' itu setengah meter ya, maka berarti kurang lebih 150 meter lah. Nah, gitu 150 meter. Nah, itu hitungannya masih tetap sah jadi jamaah. Jadi jamaah. Tapi kalau sudah jauh, nah itu nggak boleh. Jauh lebih dari situ nggak boleh. Kalau misalkan di Masjidil Haram, ya kalau di Masjidil Haram kan jatuhnya tetap itu masjid dia. Tetap itu hitungannya masjid. Meskipun kita jauh dan kita nggak ngeliat imam, meskipun itu jauh tetap sah. Karena apa? Karena dia masih dalam satu masjid. Nah, itu adalah contoh atau gambaran dari hal ini. Meskipun nanti saya pernah mendapati soal bahwasanya Ustadz ada salah satu masjid di Jawa Timur itu, entah nama masjidnya apa, si penanya waktu itu nggak memberitakan nama masjidnya apa. Jadi masjidnya itu ada, ini ibaratnya ada simpang ya, simpang segi empat ya. Ini jalan raya besar. Nah, di salah satu sudut simpang 4 ini itu ada satu masjid, afan, di segi empat jalan ini masing-masing adalah bangunan masjid. Masing-masing adalah bangunan masjid. Nah, di salah satu bangunan itu adalah khusus untuk khotib dan juga khusus untuk imam. Nah,
Dalam keadaan seperti ini, bolehkah jamaahnya itu ada atau sahkah berjamaahnya? Nah, kala itu apa namanya? Saya belum mendapati apa jawaban yang pasti terkait dengan kasus ini. Kasus di mana bangunan masjid itu dipisahkan oleh jalan raya dan tetap sah atau tidakkah? Hal ini itu kita mesti merujuk kepada kaulnya para fuqaha. Hanya saja yang selamat, mungkin yang selamat lah ya, biar nggak terlalu apa namanya menjadi perdebatan. Kalau bisa kita imamnya itu dekat makmum lah. Apa? Kita kalau berjamaah kalau bisa dekat makmum dan kelihatan makmum. Nah, misalnya lagi kalau apa namanya ini masjid, terus di belakangnya ada bangunan kayak di tempat-tempat kita misalnya di masjid-masjid kita, itu masih tetap sah selama ada jalan di mana jalan si imam dan jalan si makmum itu bisa jalan atau orang lain itu bisa mengetahui pergerakan imam masjid, apa pergerakan imam ketika dia melakukan gerakan sholat dari satu gerakan ke gerakan yang lain, itu masih nggak apa-apa. Terus yang kedua, kalau misalkan dia itu ditutup apa namanya ya, meskipun di bangunan tapi masih ada apa namanya masih ada si pintu gitu ya, itu masih tidak mengapa. Nah, tapi kalau misalkan dalam hal ini dia itu ditutupi oleh kaca misalnya, yang dimana kaca kaca semua nih misalnya kayak kaca loket gitu, kayak kaca loket, kayak kaca loket. Terus si makmum dan si imam itu hanya ngelihat saja, tapi nggak bisa jalan gitu loh, nggak ada akses jalan untuk ke arah imam, begitupun juga untuk imam ke arah makmum. Maka dalam keadaan seperti ini nggak sah sholat dalam keadaan seperti itu. Kenapa? Karena ada penghalang antara imam dan makmum. Meskipun kelihatan, tapi karena tidak adanya jalan untuk arah imam menuju makmum dan sebaliknya, maka hal ini tidak diperkenankan untuk bisa menjalankan sholat berjamaah. Si model bangunan seperti ini. Model bangunan masjid yang seperti ini. Kenapa? Karena ya nggak bisa disebut berjamaah. Nah, karena ada yang menghalangi antara imam dan juga makmum. Ini adalah kondisi di mana masjid harus benar-benar diperhatikan oleh kita sebagai orang yang sholat. Terus yang berikutnya dari syarat nomor 8 adalah wa an yanwiya al-qudwata awil jama'ata. Nah, ini di sini dikatakan bahwasanya si makmum itu mestilah dia itu mengatakan atau berniat untuk berjamaah atau berniat untuk menjadi makmum dari seorang imam. Ya makmuman lillahi ta'ala atau jama'atan lillahi ta'ala, ala kulli hal, itu lafaz-lafaz yang menunjukkan kalau kita itu berjamaah dengan si imam tersebut. Dan tadi seperti saya bilang di awal, kalau misalkan dia itu baru sadarnya ketika rakaat kedua, masih tetap sah sholatnya, hanya saja dia itu dalam keadaan baru pas rakaat ketiga tidak mendapatkan pahala jamaah yang sempurna, baik rakaat pertama dan ataupun rakaat yang kedua. Nah itu ya, ini adalah syarat ke-8. Lalu syarat ke-9, wa an yattawafaqa nadmu salatihi. Artinya sholat imam dan sholat makmum itu harus selaras, seirama, satu format. Nggak boleh imam sholat maghrib, si makmum sholat khusuf misalnya, atau sholat khusuf. Nggak boleh begitu. Terus misalnya si imam sholat mayit, sholat jenazah, si makmum sholat subuh. Nah itu juga nggak boleh. Harus seirama. Nah berarti kalau harus seirama begini, berarti ketika makmum itu sholat rawatib, dan misalnya saya sholat rawatib, dan Pak Boni datang karena beliau terlambat, saya sudah sholat maghrib, Pak Boni datang terlambat, Pak Boni mendapati
saya lagi sholat rawatib, boleh saja langsung ditepuk aja, Allahu Akbar. Berjamaah, nggak apa-apa. Kenapa? Karena dalam hal ini sholatnya masih seirama. Nggak ada perbedaan tata cara sholat. Sebagaimana sholat kusufain dan sholat jenazah. Karena sholat jenazah dan sholat kusufain itu mereka punya yang akmal lah, yang sempurna. Yang sempurna itu mereka punya tata cara tertentu. Akan tetapi ketika sholatnya itu seirama, meskipun dia itu rawatib sama wajibah, sama sholat wajib, itu masih tetap hitungannya bisa dikatakan sholat berjamaah. Nah, ini adalah adalah syarat ke-9 dari kebolehan atau sahnya kita berjamaah. Terus yang berikutnya yang ke-10 dikatakan wa alla yukhalifahu fi sunnatin fahishatin al-mukhalafah. Jadi si makmum itu nggak boleh berbeda pada sunnah. Artinya begini, contohnya misalnya begini. Misalnya kita dalam keadaan rokat kedua. Rokat kedua sebelum kita berdiri ke rokat ketiga kan pasti ada yang namanya duduk di antara dua sujud. Betul ya? Nah, ketika si imam itu sholat duduk di antara dua sujud, Allahu Akbar, gitu. Nah, si makmum dengan sadar berdiri, maka tetap sah sholatnya dalam hal ini. Tetap sah sholatnya dalam hal ini. Tetap sah. Tapi kalau misalkan dalam keadaan seperti ini, dalam keadaan imamnya berdiri, lalu makmumnya duduk, dan makmumnya tetap duduk aja, nggak ngikutin imam, maka dalam hal ini dia sudah mukhalafah kepada imam. Meskipun duduk di antara dua sujud itu sunnah. Meskipun duduk di antara dua sujud itu sunnah. Kenapa? Karena kewajiban makmum itu ngikutin imam. Jadi dia ya tetap aja berdiri, tetap aja dia itu harus ngikutin imam. Meskipun imam itu lupa dalam sholat duduk di antara dua sujud. Karena nggak boleh ada mukhalafah di situ. Nah ya, tadi ada keadaan di mana imam itu tetap si makmum itu tetap sah meskipun imam itu beda antara imam dengan makmum beda, itu di mana ketika si imam itu duduk di antara dua sujud dan si makmum dengan sadar dia itu berdiri dan dia tidak melakukan melakukan sunnah duduk di antara dua sujud, itu tidak mengapa sambil menunggu imam, karena di sini ada dua pilihan dia. Pertama, duduk atau ngikutin imam, karena yang lebih selamat adalah dia boleh ada dua pilihan, dia ngikutin imam atau dia itu berdiri. Dalam hal ini dia punya dua pilihan. Nah, terus ketika imam itu berdiri namun dia itu masih tetap duduk, gitu ya, nggak mengikutin imam, maka dalam hal ini ada mukhalafah di situ. Si makmum mesti ngikutin imam meskipun si imam ini kelupaan duduk di antara dua sujud. Kenapa? Dalam hal ini ada mukhalafah yang fahisyah di situ. Ada mukhalafah yang nggak elok kalau misalkan ada perbedaan di situ di antara imam dan juga makmum. Nah, terus yang terakhir adalah wa'an yutabi'ahu. Artinya si imam mengikuti gerakan si makmum atau nggak mendahului dan juga tidak menyamakan gerakan imam. Artinya imam dulu langsung disambut makmum. Nah, samaan boleh dalam semua hal kecuali takbiratul ihram. Artinya dalam hal ini sebelum imam itu mengucapkan huruf ro yang terakhir, si makmum tidak boleh takbiratul ihram. Artinya baru Allahu Akbar, baru Allah juga akhirnya disambut juga oleh makmum Allahu Akbar. Nah, ini nggak boleh. Sampai si imam itu sampai ro-nya itu selesai. Setelah ro-nya sudah diucapkan oleh sang imam, maka kita baru langsung Allahu Akbar. Nggak boleh samaan. Dalam gerakan yang lain kita dimakruhkan samaan, tapi dalam keadaan takbiratul ihram kita tidak boleh
bersamaan dengan takbirnya imam. Nah, dalam hal ini nggak sah sholatnya. Tetap nggak sah sholatnya ketika dia bersamaan dengan si imam dalam takbiratul ihram. Nah, ini adalah 11 syarat dari syarat-syarat kita bisa berjamaah atau si makmum bisa berjamaah. Dan syarat yang paling panjang itu ada di syarat nomor 7 dan pembahasannya panjang, yaitu apa? Wa an yajtami'a fi masjidin au fi thalathati mi'ati dzira'in takriban. Yaitu di mana kalau misalkan sholat itu tadi bangunannya agak unik, misalnya apakah tetap sah sholat Jumatnya? Kalau misalkan di luar pagar dari jamaah itu gimana? Nah itu bisa merujuk kepada kaulnya para fuqaha, karena dalam hal ini ada banyak sekali perbincangan mengenai apa yang disebut atau apa syarat sahnya orang disebut berjamaah. Ini adalah pembahasan di dalam pasal yang pasal ini, pasal syaratnya dari berjamaah. Oke, tafadhol kalau misalkan ada diskusi dan ada pertanyaan jauh ini. Dari 11 syarat ini. Izin dat pengalaman aja di sholat Jumat dat. Ada masjid yang dia letak parkiran itu gini, saat itu jamaahnya membludak. Jadi ada letak parkiran motor itu antara masjid dengan ruang merbot. Oke. Nah, jadi kami itu nggak kebagian tempat sholat, akhirnya dijeda dengan parkiran motor itu, Tad. Jadi kita di ruangan merbot. Itu gimana, Tad? Di ruangan merbot. Nah, ya, pertanyaannya, masih satu komplek. Oke. Ada penghalang nggak gitu antara si Motor, kendaraan motor, jedanya. Ntar, saya masih belum kebayang Pak. Coba gambarnya gimana ya? Misal masjid di Ya, sini, gitu. Terus di sini ada parkiran motor gitu. benar. Terus di Di belakangnya belakangnya lagi ruang merbot. ruang merbot. Ruang Oke, merbot itu memang terpisah. terpisah. Oke, pertanyaannya sah atau enggak? Itu Iya. saya belum bisa menghukumi Pak. Belum bisa Karena menghukumi. kan memang saat itu jamaahnya membludak, jadi Mm-mm. kami nggak ada kesempatan lagi untuk cari tempat. Kalau nggak ya tertinggal kita. Mm-mm. Nah yang kedua gini, Tat, kita sholat di ruangan ber-AC. Atau Nah, itu kan otomatis ruangan tertutup semua. Oke. Nah, kemudian yang di dalam kan memang penuh. Oke. Nah, kita di terasnya tapi suara si imam nggak kedengaran, Tat, karena tertutup pintu rapat itu. Jadi kayak meraba gerakan yang di belakang aja. Mungkin kalau lagi pas sujud kita ikut sujud gitu. Gimana itu? Oke, kalau di sini jawaban dari di kitab Nailur Roja itu dikatakan kalau dalam keadaan seperti itu tetap sah, Pak. Meskipun dikunci, tapi syarat yang lain nanti terpenuhi nggak ketika dia itu dengar suara imam atau enggak gitu loh. Kalau karena kan suaranya di dalam, Tat. Jadi di dalam ruangan. Kita kan ada di teras, jadi kayak meraba aja. Nggak ngelihat berarti ya, nggak bisa mendengar kalau juga. Kalau melihat karena kacanya hitam ya. Oke, berarti ya nggak tetap, berarti syaratnya nggak terpenuhi, Pak. Gitu ya. Kalau misalkan dia ruang tertutup nih, kita masih bisa melihat dan masih bisa mendengar, itu masih tetap sah. Misalnya kayak tadi ya, misalnya masjid depan, terus dihalangi oleh tembok misalnya, dan temboknya dikunci itu, misalnya ataupun pintunya dikunci. Nah, tapi kita masih tetap bisa mendengar dan masih tetap bisa tahu. Nah, itu masih tetap nggak apa-apa. Nggak apa-apa itu. Dalam hal seperti itu nggak apa-apa. Kecuali tadi kan permasalahannya ketika nggak dengar dan juga akhirnya bisa meraba-raba. Nah, itu syarat yang lain yang ditabrak. Jadi nggak bisa. Jadi itu gugur ya, Tat ya? Gugur. Jamaah. Oke, Tat. Oke. Memang harus ada kecerdikan dari pertama arsitekturnya, harus ngerti ini fikih berjamaah. Yang kedua
eh ya takmir masjid lah yang pasti jadi tanggung jawab. Kalau buat apa namanya bangunan dalam perihal sholat gini, karena kan gimana ya? Kadang kan yang jadi marbot masjid itu ataupun jadi takmir masjid itu mereka yang sudah pensiun kadang. Jadi akhirnya ya dengan sisa-sisa umur mereka aja lah ngurusin masjid. Ditambah lagi yang penting dana masjid ini dialokasikan langsung tepat. Gitu. Akhirnya bangunnya sesuai dengan keinginan arsitektur, sesuai dengan budget yang dikasih ke arsitektur, dan arsitekturnya kebetulan nggak tahu fikih tentang berjamaah. Buatnya ya semenarik apa yang dia pikirkan saja. Ya udah, kacau semuanya. Nah, dalam hal ini berarti kita harus jeli untuk meninjau masjid dan jeli ketika kita menjadi pengurus masjid. Ini, oke. Ya, kalau nggak ada kita lanjutkan lagi. Nanya Ustadz, Ada Ustaz. Silakan Mbak Ulan. siapa dulu? Mbak Ya, Mbak Mbak ini Ulan Widya. dulu. Silakan Mbak Ulan. Kan tadi kalau misalkan apa batal gitu ya. Nah, berarti itu si makmum itu membatalkan diri sendiri dengan tadi mengikuti selaras enggak selaras bersamaan dengan imam gerakannya tadi itu kalau dia udah sadar ya langsung dibatalkan sendiri atau bagaimana Ustadz? Misal contohnya kayak gimana tadi? Yang tadi saya tadi kasih contoh. Yang tadi misalkan takbir, takbir, ruku dan itu tuh bersamaan gitu tidak Kan makruh tadi eh kita bilang. bukan yang mendahului yang Kalau tadi namanya. Ah, Allah yataqaddam alaihi hmm. fil mauqif ya. Nah, itu kita yang apa ya, mengundurkan diri ke belakang atau gimana, Ustaz? Oh, gitu ya, Teh. Dalam hal Iya, ini ya dibatalkan. Batal sholat Anda. dibatalkan Ah, individu atau seluruh jamaah gitu, Ustaz. ya individunya yang mendahului imam. Semisal problemnya itu dia itu tadi mendahului imam itu ngerasanya sudah takbir gitu, Ustaz. Nah, sehingga karena memang tidak terdengar. Saya pernah dulu di masjid itu ke tempat ahwat itu gak terdengar gitu, Ustaz, si imamnya itu. Akhirnya pas melihat gitu ke jamaah, kan ada ikhwan yang di sebelah ininya, sebelah kirinya. Kita di apa dipisah oleh tembok ya. Nah, itu tidak ini gitu. Nah, itu seperti apa gitu, Ustaz? Iya, harus diulang. Berarti individunya itu sendiri yang mengulang gitu ya. Dan kalau misalkan Batal saja. ya semuanya batal sholatnya. Oh, iya iya iya. Terus Ustadz, kalau misalkan waktu itu apa namanya di kampus kan ada masjid masjid rumah sakit ya. Oke. Nah, di sampingnya itu ada asrama ikhwan gitu. Nah, ternyata si ikhwan ini malah sholat di asramanya karena masih terdengar di masjid tersebut gitu. Oke. Nah, itu ya memang bersebelahan sih gitu. Nah, itu apakah sah gitu, Ustaz? Jawabannya kan tadi kriterianya tadi apakah si imam itu bisa untuk melihat imam dan ada jalan Lihat, Mak. untuk ke arah situ, dan sebaliknya juga si makmum bisa melihat imam jalan untuk ke sana. Walaupun jauh gitu, Ustaz. Iya, Gimana ya? misalkan gini kan ya, ini misalnya masjid ya, misalnya ini masjid, gini deh kotak deh gini, terus di sebelah sini ini kampus asramanya, kita sebelah Ya. sini. Nah, pertanyaannya adalah ketika imam di sini, nah gitu, pas waktu dia itu berjamaah, itu bisa nggak si imam ini untuk lewat, untuk dia menghampiri makmumnya? Ada nggak penghalang untuk mengarangi makmumnya? Kalau ada penghalang berarti ya nggak bisa. Kalau misalkan ada jalan, meskipun jalannya ditutup pakai
pintu dan pintunya dikunci, berarti kan tetap masih ada jalan tuh hitungannya, masih tetap sah. Tapi kalau nggak ada, Iya. tutup sekali nggak bisa, itu dikatakan sebagai apa namanya, sebagai berjamaah. Kriteria pertama berarti imam melihat makmum, makmum melihat Ya imam gitu ya. sampailah mungkin bisa sampai ke arah Kalau hanya sebatas tadi jalan imam ke makmum itu ada, tidak sah gitu Ustaz. kalau Karena tidak terlihat gitu, tidak terlihat si makmumnya. Karena kan itu di gedung yang sebelahnya gitu Ustaz. Oke, coba gini ya, kita gambar ya. Nah, oke. Baik. Misal begini nih, gini ya, kotak begini. Ini area masjid. Oke, ini area imam. Gambarnya gini mungkin ya. Kok saya nggak kebayang. Ya intinya beginilah. Terus ada gambar mungkin begini. Mungkin begini. Lalu di sini ada penghalang. Nah, penghalangnya ini misalnya adalah pintu misalnya. Pintu di sini. Pintu. Ketika si imam ini bisa melihat, bisa menghampiri makmum di sini, makmumnya misalnya. Meskipun pintu ini dikunci, si pintu ini dikunci, masih tetap sah. Gitu. Mas, karena mungkin masih mendengar. Tetapi kalau misalkan ini tadi kan tetap benar-benar di ditutup habis gitu. Cuman ngelihat aja, nggak ada sama sekali jalan untuk ke sini, nggak sah untuk melihat kayak gitu. Pun juga nanti ketika misalnya versi samping misalnya, ya sama kasusnya versi samping juga. Nah, tetapi kalau misalkan ini nggak ada, benar-benar ditutup nih, tutup, blek gitu, nggak ada pintu. Iya. Nah, ya berarti nggak sah dia hitungannya. Jadi yang menjadi dobit itu si pintu ini loh, si pintu ini harus ada untuk apa? Untuk supaya si imam ini bisa sampai ke makmumnya dan sebaliknya. Berarti sah gitu ya Ustaz. Walaupun si makmumnya tidak melihat imam. Iya, tetap sah. Tapi dengan syarat tadi nih pastikan dulu sih ada pintunya ini untuk sampai ke makmum. Ada Ustaz, ada pintu, cuman memang digembok. Gitu. Ya nggak apa-apa. Tapi di samping gitu. Nah, terus Ustadz, yang tadi kan saya itu kan di tembok tuh. Nah, akhirnya ahwat yang sebelah itu seperti sejajar gitu Ustadz dengan ikhwan, dengan makmum ikhwan. Nah, itu bagaimana jawabannya? Itunya Gini ya, apa sah apa tidak gitu? gini ya contohnya misalnya. Saya pernah mendapati kalau nggak salah gini. Saya mungkin semoga dekat apa yang disampaikan Mbak Ulang. Misalnya begini ya. Ini yang akhwat, sini ikhwan semua. Betul? Begini? Bahkan ada gedung sebelah situnya Ustadz yang dekat imamnya. Jadi seolah-olah perempuan itu di belakang imam banget persis. Kalau ini kan masih ada Di sini. ya kalau ini sama juga. Di sini banget nih. Ya, enggak di sebelah sininya. Jadi imam hanya ikhwan semua, cuman beda gedung ahwat itu di sebelah kanannya. Sebelah sini. Nah, ya. Jadi sejajar dengan makmum ikhwan gitu. Sejajar dengan makmum ikhwan. Oke, untuk ini saya keep dulu lah pertanyaannya, saya save dulu. Bentar, saya tulis dulu. Nah inilah, ini yang tadi saya bilang nih kita harus tanya kepada yang lebih fakih terkait tentang posisi sejajar dengan ikhwan. Oke, gimana tadi lanjut Mbak? Iya, cuman beda cuman dihalangi oleh tembok masjid aja. Bahkan di Mesir itu Kalau yang ini jalan, di sini baru tempatnya akhwat. Di Mesir kayak gitu. jauh ya. Ada jalan dia dipisahkan. Gimana? Lanjut Pak.
Nah, kalau yang pertama yang Ustadz gambarkan itu kan akhwatnya masih tetap di dalam masjid ya Ustadz. Nah, Betul. tapi kan dia dibagi dua gitu kan di Betul. sampingnya. Terus yang di sampingnya itu ikhwan kan. Mm. Nah, nah seperti apa juga itu Ustadz? Karena ada Ya. masjid juga kayak gitu. Taib, taib. Nanti coba saya tanyakan kepada yang lebih fakih. Insya Allah di save dulu sementara ini. Harusnya kan Ah, dihabiskan ya. Dihabiskan. harusnya memang Iya, apa sih langsung tapirnya tuh? betul. Belakangnya Ya, langsung pas. cuman karena kenapa ya di setiap masjid itu tempat ahwat itu sangat sedikit gitu dikasih pace-nya. Oke. Padahal kan perempuan itu banyak gitu, Pak. Walau misalkan di masjid nih membludak gitu perempuannya, sedangkan ikhwannya tuh dikit dan tempatnya luas gitu. Kadang ya kalau di Oke, ini, mungkin kalau di gini sih. masjid. eh, Pertama, kewajiban ke masjid itu kan laki-laki, Mbak Wulan. Kewajiban ke masjid itu Iya. laki-laki, gitu. Mm-mm. Nah, mungkin itu pertimbangan pertama. Akhirnya space-nya sedikit dikasih untuk akhwat. Nah, tapi di sini juga harus cerdas juga marbot masjidnya. Artinya dia bangun ataupun dia punya satir ataupun hijab yang apa bongkar pasang gitu loh. Ketika memang makmumnya sedikit makmum ikhwannya sedikit dan akhwatnya bludak, berarti kan dia masih bisa untuk menggeser-geser gitu loh. Nah, jadi ini kan kecerdasan apa kerjasama antar takmir masjid dan juga marbotnya. Ya ahsannya memang begitu ahsan. Nah, jadi kalau tadi pertanyaannya kenapa ya mungkin karena anggapan perempuan itu ya kurang kurang pas lah kalau misalkan berjamaah di masjid gitu. Iya, cuman kalau terawih memang satirnya disekaligusin sampai ujung gitu, Ustaz. Kalau terawih masjid. Betul betul. Oke, cukup. Ya, silakan Terus Mbak. Ustadz yang mukhalafah, Ah, satu lagi ya Mbak, ah, Mbak Widya maaf. Yang apa? Yang mukhalafah tadi, satu ah. lagi Ustadz. Semisal si imam perempuan itu ternyata dia nggak menggunakan kunut Ustadz. Oke, Nah, baik. ya ujuk-ujuk nggak menggunakan kunut, nggak tanpa sepengetahuan kita, tanpa ya sudah kan kita mengikuti lah gitu karena Ah, memang imam gitu. Nah, itu kan eh tapi kita mengangkat gitu pertamanya karena dikiranya beliau mau menggunakan apa? Menggunakan kunut gitu, Ustaz. Nah, berarti kita langsung ke bawah atau membatalkan atau gimana, Ustaz? enggak apa. Ya kan mengangkat itu kan ya kita dianggap satu gerakan aja, satu gerakan biasa Mau kita gerakan aja. gitu. Satu gerakan biasa dan ya udah langsung turunin, langsung sujud. Yang bisa membatalkan itu ketika Tadi fahisyah artinya apa kentara sekali perbedaan antara imam dan makmum. Semisal imam oh duduk, makmum berdiri, terus baliknya, imam berdiri, makmum duduk. Nah, itu kan kentara sekali itu perbedaannya gitu. Meskipun sama-sama sunnah, meskipun ini sunnah, yang satu wajib, yang iya. ini sunnah, tapi tetap ini fahisyah, sunnahnya ini fahisyah. Gitu. Karena ada perbedaan Hmm. yang cukup mencolok. Berarti kita nggak boleh berdiam diri berdiam sejenak di antara dua sujud kalau imamnya tidak seperti itu. Nggak boleh, coba ulang lagi, nggak boleh, Nggak boleh duduk nggak nggak boleh boleh, duduk sejenak di antara dua sujud ketika memang imam langsung gitu ke atas kan betul, berdiri. betul, betul, Oh, betul. Langsung ngikutin imam. dikira 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 saya Ustaz. Ya sudah gitu. Maksudnya makmum mau menjalankan sunnah gitu. Oh, enggak, Sudah itu ketika. nanti jatuhnya Hmm. dia nggak dapat pahala berjamaah. Oh gitu. Iya. Nah, akan Hmm. menjadi batal ketika imam, misalnya dia tersujud, lupa imam. Afan, duduk dan duduk tahiyat awal, ya, duduk tahiyat awal. Imam berdiri, langsung subhanallah misalnya, langsung duduk. Nah, itu batal imamnya.
Batal dan Imam batal. Hmm? Oh, Apa? kalau imam batal berarti makmum batal. Enggak, makmum tetap kan langsung digantikan yang belakang. Kalau kagak digantikan Ustadz gimana? Ya harus digantikan. Makanya kan Aduh, kalau tugas tugas bagi orang yang di belakang imam itu kan harus yang fakih juga. Dia harus langsung uh, ngambil ngambil kendali di situ. hmm, Iya, ya ya. kan pertanyaannya kenapa kok batal Ustadz? Jawabannya berdiri itu wajib, sedangkan duduk itu sunnah. Gitu. Nah, ketika dia sudah berdiri, berarti ketika dia duduk itu dia di luar gerakan sholat dan itu batal. Baik ya. Kecuali kalau dia makmum. Kalau dia makmum dia punya pilihan. Kenapa? Karena dia punya pilihan antara duduk, sebentar ya. Mana tadi ya? Dia bisa ganti lagi ya? Enggak, dia punya dua pilihan antara apakah dia ngikutin imam, apakah dia ngikutin berdiri. Sebentar. Oke deh, gini aja deh. Yang nih, eh walau tasyahada qaumun mu'min fa innaha la tubus. Oke. Di sini dikatakan begini. Di sini dikatakan begini. Ketika makmum mendapati imam duduk tahiyat awal, dia berdiri secara langsung, maka dalam hal ini dia mesti berdiri. Tetap berdiri aja, menunggu imam selesai tahiyat awal. Baik. Nah, ini dalam keadaan dia itu sadar dan yakin. Ketika dia lupa, ketika dia lupa, ketika dia lupa atau dalam keadaan sahun lagi pusing misalnya, terus dia tersadar duduk, nah itu nggak apa-apa sholatnya, masih tetap sah sholatnya. Nah, akan menjadi salah ketika dia nggak duduk. Paham ya? Ada dua keadaan bagi makmum. Pertama, keadaan makmum berdiri secara yakin dan nggak mau melaksanakan sunnah ini, sunnah tahiyatul awal. Berdiri secara yakin sambil nungguin imam selesai tahiyat awal. Berdiri secara yakin. Baik. Nunggu imam selesai tahiyat awal dan nanti saya irama lagi. Oke. Tetapi keadaan kedua di mana si makmum ini sahun atau lagi nggak sadar diri. Oke. Ketika lagi lupa, lagi nggak sadar tadi itu, langsung duduk dia. Karena duduknya dia ini wajib ngikutin imam. Karena dia sahun. Kalau misalkan dia nggak duduk, dia tetap berdiri. Ah, ini tadi lupa ya. Oh, udah, dia kan berdiri juga. Ah, itu nggak sah sholatnya, malah batal sholatnya. Ketika dia lupa dan tetap masih kekal berdiri, itu nggak sah sholatnya dia. Ya, jadi ada dua keadaan di sini, keadaan bagi si makmum. Gitu, nah, benar. Ada lagi, Mbak Ulan, pertanyaan? Sementara Ustadz bawa Bu Widya dulu. Mbak Oke, Widya dulu. silakan, silakan. Ya, Ustadz. Jadi pertanyaannya itu gini, Ustadz, misal apa namanya, imam itu bacaannya belum bagus, tapi dia tetap jadi imam dengan maksud untuk kayak belajar gitu, Ustadz. Oh, oke, itu cobanya kayak gimana gitu? Iya, Ustadz, itu gimana? Jawabannya Sahkah harus salat? ditegur emang, harus ditegur. Itu sering, saya dulu di tempat saya begitu juga kok Mbak. Dan saya setiap beliau jadi imam, saya nggak pernah hadir ke masjid. Nah, nggak boleh. Ini kan bukan ajang belajar ini gitu. Bukan ajang belajar. Ajang belajar di luar sholat. Jadi tetap nggak boleh.
nggak tepat dijadikan sholat itu sebagai ajang belajar, nggak tepat. Berarti Ustaz belajarnya itu di surah Al-Fatihahnya aja berarti kan Ustaz, bukan di Iya, sholat gitu. ya di semua sholat. Cuman kalau masalah bacaan, yang paling penting di Al-Fatihahnya gitu. Baik Ustaz. Ada lagi. Nah, Mau kalau lagi? ditegur, Silakan. Ustaz, kalau ditegur, kan gimana ya? Kan tokoh gitu ya, tokoh Iya, agama gitu, tokoh masyarakat. Kita kan, maksudnya orang ya biasa. saya apalagi gitu masih yang biasa terus masih bocah gitu. Nah itu kan otomatis kurang elok gitu, Ustaz. Iya, Nasehatin orang gitu. iya. Nah, nah itu kalau saya gitu milihnya kalau belum mampu untuk menegur secara baik, ya saya pindah ke tempat sholat atau ke daerah yang maksudnya tetap gitu sekampung, tapi pindah ke yang memang lebih baik gitu. Gimana Ya, Ustaz kalau kayak gitu? gitu aja lebih baik. Itu lebih baik. Hmm. Itu lebih baik. Karena kadang ya tarawih itu ya ngebutnya luar biasa gitu yang di sebelah tuh. Padahal itu memang apa ya dekat gitu dengan rumah gitu. Cuman memang Ya, apa ya ketika ditegur gimana gitu karena beliau tokoh gitu. iya, iya. Itulah di kita masih seperti itu budayanya. Dia memang harus ya cerdasnya kita lah dalam memilih dan cerdasnya kita dalam bersikap. Tuh. Tep ya. Yuk, yang terakhir. Nih, apa? Yang terakhir. Ustaz Tuh. izin Ustaz satu lagi. Silakan. Iya Ustaz, misal Ustaz kalau di Al-Fatihahnya aman, cuman di misal surah-surah pilihannya itu ada yang terlupa gitu ayatnya Ustaz lewat. Itu sholatnya tetap sah. Sah sholatnya. Yang penting Al-Fatihahnya aman. Oh ya Ustaz. Syukran Ustaz. Hafal. Oke. Ya, yang penting Al-Fatihahnya aman. Ketika Al-Fatihahnya aman, semuanya aman. Ketika Al-Fatihahnya nggak aman, nah itu dia yang jadi masalah. Oke, lanjut ya. Yang terakhir adalah contoh-contoh dari berjamaah. Contoh-contoh dari berjamaah ataupun surah. Surah itu kayak wujud nyata dari tata cara berjamaah. Ada 9 tata cara berjamaah. Pertama, antasihu ada 9 surah. 5 diantaranya sah, 4 diantaranya nggak sah. Apa aja itu? Pertama, tasihu fi khamsin qudwatu rajulin bi rajulin. Jadi makmumnya rojul, laki-laki, imamnya juga rojul. Terus, wa qudwati imra'atin bi rajulin. Makmumnya mar'ah, terus imamnya rojul. Terus berikutnya, qudwati khunsa bi rajulin. Jadi khunsa dalam hal ini ya, yang kemarin sempat kita bilang, kalau misalkan dia khunsa, maka dia mesti diimami laki-laki. Lalu wa qudwatum ra'atin bi khunsa. Lalu berikutnya imam makmumnya perempuan, lalu si imamnya adalah khunsa. Wa qudwatim ra'atin bimra'atin. Imamnya adalah mar'ah, maka makmumnya juga mar'ah. Atau di sini masih dari ini qudwatim ra'atin, jadi makmumnya adalah mar'ah dengan mar'ah. Nah, ini adalah yang sah. Makmumnya laki-laki, imamnya laki-laki, makmumnya perempuan, imamnya laki-laki, makmumnya khunsa, imamnya harus laki-laki, makmumnya perempuan boleh diimami oleh khunsa, dan makmumnya perempuan, maka imamnya boleh perempuan. Nah, yang nggak boleh itu gimana? Wata betulu fi arba'in. Nggak boleh itu di 4 keadaan. Pertama, laki-laki diimami oleh perempuan. Terus laki-laki diimami oleh khunsa. Nah, itu nggak boleh. Laki-laki diimami perempuan, nggak boleh. Laki-laki diimami khunsa, nggak boleh. Terus, khunsa diimami perempuan, nggak boleh. Khunsa diimami perempuan.
Nggak boleh juga khunsa diimami oleh khunsa. Nggak boleh khunsa diimami oleh khunsa. Pilihan khunsa itu hanya dua. Kalau nggak dia itu jadi imamnya perempuan, jadi imamnya laki-laki. Itu pilihannya kalau dia jadi makmum. Nggak boleh dia jadi makmum atas khunsa yang lain. Nah, ini adalah contoh-contoh dari sholat berjamaah. Baik, berikutnya insya Allah kita akan bahas di syurutul jam'i takdim dan jamak takhir. Insya Allah ini besok kita akan bahas sampai sekaligus sholat qasar dan dilanjut dengan sholat Jumat serta syarat-syaratnya. Terakhir nanti ada pembahasan tentang jenazah dan setelah jenazah selesailah kita. Bismillahirrahmanirrahim. Ada zakat nih, ada zakat setelah lagi, ada zakat. Itu dulu dari saya. Allah Ta'ala alam bisawab. Kurang lebihnya mohon maaf dan pada saya manapun. Kita ikut dengan sahabat hamdalah. Alhamdulillah. Dan teman-teman jadi subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.